Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Hadirin sidang Jumat yang mengharapkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah yang dengan segala nikmatnya yang tak kita hitung hingga jumlahnya, kita bisa kembali ke dalam di antaranya kewajiban yang telah Allah syariatkan, yakni salat Jumat dengan nikmat sehat lahir dan batin serta nikmat keimanan dan keislaman. Karenanya lah iman dan Islam itulah nikmat yang paling utama, yang tak ada lagi nikmat terbesar selain itu. Dan juga bahwasanya ketakwaan akan mengantarkan seseorang pada hakikat kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak, yang di surga. Semoga Allah mengumpulkan kita di dalamnya. Hadirin sidang Jumat, bahwasanya di dalam kehidupan ini fase-fase yang telah Allah berikan kepada kita, di mana fase seseorang yakni mendapatkan apa yang dia senangi berupa kebaikan-kebaikan, apa yang ia cintai, dan ada fase-fase di mana fase itu adalah kesukaran, fase di mana seseorang kesulitan, fase mendapatkan hal yang tidak disenangi, hal yang tidak dicintai. Karenanya para ulama termasuk Ibnul Qayyim menulis dalam tonggak kebahagiaan itu adalah ketika ia bersyukur mendapat nikmat, bersabar kala mendapat musibah, dan beristighfar tatkala berbuat dosa. Karenanya semakin tinggi iman seseorang, itu akan semakin berat ujian yang dihadapinya. Dan iman itu terkadang wa yazid yankus, terkadang dan bisa jadi dan pada waktunya bertambah, berkurang, berubah-ubah keimanan itu.
Ada tatkala ia mendapatkan segala sesuatunya seolah-olah saat itu berada di sisinya. Dia bersemangat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan amalan sunnah pun tak luput ia kerjakan. Tetapi ketika iman itu anjlok, bahkan menurun jauh, jangankan amalan sunnah, yang fardu saja banyak dilalaikan. Karenanya Allah menguji setiap hambanya, yakni sekedar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani seseorang kecuali menurut kemampuannya. Dan juga lanjutan ayatnya, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Baginya ada sesuatu pahala dari kebaikan yang diusahakannya, dan terhadap dirinya juga ada pula siksa atas kejahatan yang diperbuatnya. Jemaah salat Jumat, bahwasanya iman itu bisa kita buktikan ketika seseorang itu bersyukur dan bersabar. Di antaranya ketika ia mendapatkan bala, ujian. Ujian itu tidak mesti sesuatu yang pahit, sesuatu yang sukar. Akan tetapi, bagaimana sesuatu yang disenangi kadang bisa menjadi ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kalian dengan kejelekan dan kebaikan sebagai ujian, sebagai cobaan. Karenanya lah isi kehidupan ini adalah bagaimana kita mampu menjalankan tingkat kesyukuran kita dan tingkat kesabaran kita. Dan seseorang akan dinaikkan derajatnya tatkala bisa mengamalkan itu semua. Karenanya bagaimana kebahagiaan yang hakiki bukanlah terletak pada kesenangan yang dimana kesenangan itu adalah kesenangan duniawi. Bahwasanya cinta yang sejati bukan hanya diukur dengan pemberian duniawi, akan tetapi bagaimana perhatikan kondisi akhirat. Bahwasanya ada orang yang peka, orang yang peduli terhadap dunianya. Apapun ia manjakan, dia beri kesenangan-kesenangan itu. Tatkala hatinya bosan, ia beri. Berjalan menapaki dunia. Akan tetapi ketika berjalan-jalan itulah hanyalah kesenangan yang sementara, kesenangan yang fana. Bahwasanya kita dituntut untuk membahagiakan keluarga kita, akan tetapi tunggal kebahagiaan itu adalah ku anfusakum wa ahlikum naro, agar menjaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka seseorang mewujudkan kebahagiaan itu bagaimana, apakah yang dia lakukan selama di dunia ini, fase-fasenya sudahkah dia mengantarkan pada kebahagiaan yang hakiki, yakni selamat dari neraka nanti. Banyak orang itu berpikir ketika memenuhi kebutuhan
dengan tolak ukur kebahagiaan yang zahir, dengan rumah mewah, dengan kendaraan yang mahal, dengan liburan, dan perhiasan yang indah. Akan tetapi banyak yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah memperingatkan di mana agar kita jangan sampai melalaikan dari zikir pada Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah dari harta-harta kalian dan anak-anak cucu kalian melalaikan dari zikir pada Allah. Maka disinilah kebahagiaan yang sejati yang dapat diperoleh dengan bagaimana menjadikan hamba itu senantiasa bersyukur, bersabar, dan beristighfar. Karenanya bagaimana merengkuh kehidupan dunia ini adalah tentunya saling menasehati di dalam kebaikan, di dalam kesabaran, dan yang hak. Bahwasanya semua yang kita amalkan untuk dunia ini juga itu pun untuk kebahagiaan yang sejati di akhirat nanti. Maka tentunya semoga kita bisa merengkuhnya dengan hakikat keimanan dan takwa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Hari ini sidang Jumat, bahwasanya ada seorang sahabat Mus'ab bin Sa'id yang berguru pada sahabat itu, yang ayahnya adalah gurunya sendiri, yang merupakan sahabat Rasulullah, yang bertanya, "Ya Rasulullah, ayun nasi asyaddu balaan?" Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Maka beliau menjawab, al-anbiya'u tsummal amsal fal amsal. Para nabi, kemudian yang semisalnya lagi dan semisalnya lagi. Dan seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi keimanannya. Apabila imannya begitu kuat atau kokoh, maka semakin berat ujiannya. Tetapi apabila imannya lemah, maka akan diuji sesuai dengan kualitasnya. Dan bagaimana seseorang hamba senantiasa akan mendapatkan ujian hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Tentunya bagaimana kadar dari kebahagiaan itu sendiri. Bahwasanya kebahagiaan itu harus ditopang dengan keimanan. Yang pastinya kebahagiaan itu akan menemui rintangan-rintangan. Akan tetapi bagaimana seorang mukmin sejati akan memperjalankan dirinya bahwasanya menuju kebahagiaan yang hakiki. Tak hanya kebahagiaan yang sementara, yang fana. Bahwasanya seseorang akan membimbing pada keluarganya, dan yang mukmin pasti akan membimbing keluarganya pada
hal-hal yang patut disyukuri, akan mendapatkan hasil yang sedikit maupun melimpah, tetap bersyukur. Akan ketika menghadapi ujian, maka bersabarlah. Bahkan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ingin senantiasa bersyukur walaupun dia diuji. Dan juga bagaimana pelajaran-pelajaran dari salafus salih yang tatkala ia mendapatkan penyakit, tak seperti kita mungkin hanya berapa hari atau berapa pekan, akan tetapi mereka ujian yang dialaminya terus menerus. Inilah tentunya yang menjadikan seseorang itu akan kokoh keimanannya dan mendapatkan kebahagiaan, bahwasanya nanti di akhirat ada yang sa'id, ada yang bahagia, ada yang syaqi, ada yang menderita. Yang dimana orang-orang yang bahagia, fil jannah khalidina fiha, mendapatkan surga. Dan itu adalah dari kehendak Allah Subhanahu wa taala dan dari ketaatan yang ia lakukan. Maka tentunya dengan ketaatan yang dilakukan itu, sudahkah kita membawa pada kebahagiaan yang hakiki untuk dunia ini dan untuk akhirat ini? Tentunya sudahkah benar-benar mewujudkan hal demikian? Tentunya ini kembali lagi pada diri kita. Itulah bagaimana renungan yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini. Semoga Allah menambahkan kecintaan kita senantiasa pada kebahagiaan yang hakiki, sehingga bisa membawa pada kebahagiaan dunia untuk sukses akhirat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya mustarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Allahumma inna nas'aluka wa tuqa afaqina. Wallahu fikum aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.